Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel teman bertualang. Nah, ini di depan saya udah ada jaket bulu angsanya ya. Yang pink ini punya istri dan yang hitam ini punya saya. Nah, nanti yang pink ini juga mau saya cuci ya sekalian. Jaket bulu angsa ini nggak bisa sembarangan ya teman-teman cara nyucinya. Jadi kita perlu tahu tips mencucinya supaya awet dan tahan lama. Apalagi teman-teman tahu sendiri harga jaket ini lumayan mahal ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja ya ke tutorialnya. Nah, jadi cara terbaik mencuci jaket bulu angsa itu kita secara manual aja ya teman-teman, nggak perlu mesin cuci. Kita siapin aja ember, lalu kita masukin jaketnya. Setelah itu kita isi air sampai kerendam semua ya si jaketnya. Jangan lupa juga teman-teman siapin sampo ya. Sampo ya teman-teman, bukan deterjen. Ini perlu digarisbawahi ya, karena kalau deterjen itu akan merusak untuk bahan-bahan seperti ini ya. Nilon, polyester itu kalau kena deterjen dia bakalan gampang tipis dan cepat pudar dan rusak ya teman-teman. Apalagi jika outernya atau si lapisan luar jaketnya ini sudah dibekali teknologi windproof atau waterproof ya. Nah, itu kalau pakai deterjen dia bakalan cepet rusak ya teman-teman coatingnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, sampai bisa kecelup semua si jaketnya. Jadi nanti pas kita taruh sampo itu busanya bisa nyebar ya. Kemudian baru kita kasih sampo ya teman-teman. Untuk samponya bebas ya, mau yang sasetan atau yang botolan sama aja ya. Yang penting kita kasih secukupnya aja ya teman-teman. Tergantung tingkat kekotorannya juga ya. Kalau nggak kotor banget kita kasih secukupnya aja. Yang penting nanti dia bisa berbusa ya teman-teman, biar si jaketnya wangi dan kotorannya itu hilang. Karena pada dasarnya itu untuk jaket berbahan nilon atau polyester seperti ini dia gampang bersih ya teman-teman. Sebenarnya kena air aja dia udah bisa bersih, tapi kita memanfaatkan busa sampo ini untuk selain wangi dia juga lebih gampang mengangkat kotoran ya teman-teman. Nah, kalau udah dikasih sampo kita tinggal angkat-angkat atau aduk-aduk aja seperti ini ya teman-teman, biar si busanya itu semakin banyak dan menyebar ke seluruh bagian si jaketnya ya. Kalau udah berbusa semua, sekarang kita diemin aja ya, kita rendam kurang lebih 30 menitan teman-teman. Nah, setelah kurang lebih 30 menitan kita rendam, lalu kita lakuin hal yang sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Kita kucek, bukan kucek ya, maksudnya kita angkat-angkat atau kita aduk-aduk seperti ini aja ya. Jangan sampai dikucek ya teman-teman, apalagi nguceknya itu seperti ngucek pakaian biasa. Nah, itu nanti jaket bulu angsanya jadi jelek ya, jadi kusut ya teman-teman. Kecuali kita ngelihat noda atau kotoran yang bandel pada si jaket bulu angsa ini, boleh kita kucek pada bagian tersebut aja ya teman-teman, pelan-pelan. Atau lebih baiknya kalau teman-teman punya spons itu tinggal digosok aja ya pelan-pelan ke bagian nodanya, itu nanti juga lama-lama hilang ya teman-teman. Kemudian setelah dirasa cukup, setelah keseluruhan bagian jaketnya sudah berbusa dan sudah kita angkat-angkat, lalu kita masuk ke tahap membilasnya dengan air bersih ya teman-teman. Dan perlu diketahui juga dengan mencucinya secara berkala atau mencucinya setelah habis pakai ya, entah itu dari gunung atau dari teman-teman traveling ke tempat yang dingin. Sebisa mungkin pas kita nyampe rumah itu kita cuci ya teman-teman. Karena tujuannya selain bersih dan wangi, dengan cara mencucinya lalu menjemurnya kena matahari yang teduh, ini adalah salah satu cara untuk merefresh atau memperbaharui kembali, terutama pada bagian outer atau si lapisan luarnya ya, supaya dia awet untuk tahan airnya atau windproofnya ya teman-teman. Dan inilah yang saya pelajari dari salah satu perusahaan outdoor si jaketnya ya teman-teman, tentang cara merawat dan mencuci jaketnya. Dan ini terbukti dari pengalaman-pengalaman saya merawat dan mencuci jaketnya. Walaupun banyak yang sudah berumur, ada yang 6 tahun, 8 tahun, tapi masih kelihatan bagus ya teman-teman jaketnya. Windproofnya masih oke, ketebalan kainnya juga masih bagus ya, nggak cepet tipis, dan dia juga nggak pudar ya kalau kita tahu cara merawat dan mencucinya.
Nah, setelah dibilas dengan air bersih, kemudian kita angkat jaketnya dan kita biarin dulu airnya menetes ya. Nggak usah diperes ya teman-teman, karena kalau diperes nanti jadi kusut, jadi lecek, dan nanti jadi berantakan ya si isi bulu angsanya. Sampai tahap sini sebenarnya kita bisa aja langsung menjemurnya ya. Cuma cara terbaiknya adalah kita biarin dulu airnya sampai menetes habis ya teman-teman, dengan cara menggantungnya dulu atau menjemurnya dulu di dalam ya, sebelum kita jemur kena matahari. Yang penting yang perlu diingat, jangan memerasnya ya teman-teman. Kita boleh memerasnya seperti ini aja nih teman-teman, dipencet-pencet seperti ini ya, bukan diperas seperti kita memeras pakaian biasa. Nah, ini sekarang kita biarin dulu sampai airnya menetes habis. Biasanya kalau jaket bulu angsa yang ultralight itu 1 jam aja udah netes habis ya teman-teman. Tapi kalau yang agak tebelan biasanya perlu waktu 2 jaman ya, dari pengalaman saya. Nah, ini sudah mulai habis ya tetesan airnya. Kalaupun ada paling sedikit ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke tahap menjemurnya. Sebelum menjemurnya, kita balik dulu ya teman-teman jaketnya. Jadi bagian dalamnya nanti di luar ya, yang kena matahari. Tujuannya tentunya biar nggak gampang pudar ya teman-teman si kainnya. Waktu terbaiknya sebenarnya pas lagi teduh-teduhnya ya teman-teman, sinar mataharinya, bukan pas lagi terik ya. Karena kalau pas lagi terik nanti si kain jaketnya itu lebih gampang pudar ya teman-teman. Dan ini pun saya jam 3 sorean ya. Dan untuk berapa lama keringnya, biasanya dari pengalaman itu kalau yang ultralight itu dia malam juga udah bisa kering ya teman-teman. Tapi kalau yang agak tebelan seperti yang warna hitam ini, itu biasanya kalau saya sore jemurnya, baru keringnya itu besok pagi ya teman-teman, jam 8 jam 9-an. Dan sebagai tips tambahan nanti saya kasih tahu ya teman-teman, gimana cara ngilangin kusut si kain jaketnya ya. Nah, ini jam 8 pagi saya cek udah kering total ya teman-teman, yang pink dan yang hitam. Dan sebenarnya kalau udah kering begini kita bisa langsung menyimpannya ya teman-teman, tanpa perlu menyetrikanya, karena nanti pas kita pakai juga si kusut kainnya ini bisa hilang sendiri ya. Tapi sebenarnya lebih baiknya itu setelah sudah benar-benar kering begini, kita bisa menyetrikanya dengan setrikaan yang ada pengaturan suhunya ya teman-teman. Selain untuk menghilangkan kusutnya dengan cara disetrika dan dihangatkan dengan suhu yang tepat, itu juga akan bikin si gelembung jaketnya ini jadi lebih fresh lagi ya teman-teman. Jadi lebih maksimal ya nanti ketika dipakai. Nah, jadi kita siapin aja setrikaan yang ada pengaturan suhunya ya teman-teman, seperti ini. Jadi ada tulisan nilon, sutra, wol, katun, tergantung setrikaan teman-teman juga ya. Nah, kita pilih sesuai dengan si bahan kainnya ya. Dan biasanya kalau untuk jaket bulu angsa itu kebanyakan berbahan nilon ya teman-teman, outernya. Tapi karena ini bahan nilon yang dilapisin sama dalaman bulu angsa, jadi kalau kita pakai pengaturan suhu nilon aja, itu panasnya nggak berasa ya. Jadi kita perlu mengatur perlahan-lahan biar panasnya itu nanti pas ya teman-teman ke jaketnya. Sekarang kita langsung praktekin aja nih teman-teman. Nah, ini saya naikin 1 tingkat ya teman-teman dari nilon. Nah, jadi kita gosoknya pelan-pelan aja ya teman-teman, sambil kita rasain ya pakai tangan kiri kita panasnya udah pas, apa kurang, apa kelebihan. Kalau kurang kita bisa tambahin lagi, naikin pelan-pelan pengaturannya. Kalau kepanasan juga kita turunin ya, karena kalau kepanasan nanti bahaya juga ya teman-teman, si kainnya bisa bolong nanti. Nah, jadi lebih baiknya itu yang pas itu anget ya teman-teman, jadi nggak bahaya juga ke si kainnya. Makanya kita gosoknya perlu menekan-nekannya sambil kita ulang-ulang ya teman-teman, supaya lebih rapi si kusutnya. Terus saja kita lakuin hal yang sama ke seluruh bagian jaketnya. Dan untuk yang pink ini karena dia ultralight, jadi si bahan luarnya itu lebih tipis. Jadi tadi saya turunin sedikit ya teman-teman pengaturan suhunya.
Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen aja kalau ada pertanyaan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam lestari.